ternak dan semua praktisi kesehatan hewan di Indonesia pada hari ini, hari Senin tanggal 8 Desember tahun 2025, saya akan menyampaikan pengobatan brucellosis ya, brucellosis. Brucellosis itu penyakit keturunan atau penyakit abortus, keguguran pada sapi perah khususnya. Jadi ini penyebabnya adalah Brucella abortus, makanya mengakibatkan abortus. Jadi paling spesifik gejalanya adalah jadi sapi bunting itu keguguran pada usia 3 bulan trimester terakhir. Berarti sekitar 6 sampai 9 bulan. Trimester terakhir kalau sapi ya, trimester kalau domba itu berarti kan sekitar usia kan 150 hari ya, berarti trimester terakhir berarti sekitar usia 100 hari ke sana. Itu Brucella abortus. Jadi gejalanya sapi itu yang lahir itu fetus atau janin itu lemah dan kemudian pasti mati. Kemudian biasanya diikuti dengan retensi plasenta. Jadi plasenta itu tidak bisa keluar, retensi plasenta. Itu spesifik gitu. Nah. Tapi tidak semua keguguran di usia itu adalah pasti Brucella. Cuman rata-rata kalau sapi perah keguguran usia kebuntingan trimester terakhir sekitar 6 sampai 9 itu adalah Brucella. Dan dikuatkan dengan adanya retensi plasenta karena Brucella ini menginfeksi saluran reproduksi. Kemudian cairan amnion, cairan ketuban itu warnanya biasanya kuning ke keruh. Kalau normalnya kan cairan ketuban itu adalah warnanya jernih warnanya, kayak air jernih. Jadi warnanya kuning keruh itu karena dia septisemia pada pedetnya. Kalau pada sapi bisa septisemia, bisa tidak pada induknya. Makanya kadang tidak demam, tidak apa. Ini penyebabnya Brucella abortus. Jadi kalau sudah tahu kejadiannya seperti, artinya sapi di daerah tersebut, contoh maaf di Carwa, tadi ya, Jawa Barat ada seperti itu sapi yang katakanlah hamil di lingkungan itu, suntik sulfatrim injek, karena itu bakteri gram negatif. Sulfatrim injek. Dan harus ada pengulangan. Bagaimana antibiotik saat bunting tidak masalah. Kalau antibiotik itu sebenarnya kan rata-rata kan takut bunting kasih antibiotik. Antibiotik tidak masalah, paling hanya maksimal mengikat kalsium. Tapi antibiotik itu tidak akan mengakibatkan antibiotik apapun enggak akan, ya justru obat-obat simptomatis, dexamethasone, cortison itu keguguran. Tapi kalau yang namanya obat-obat antibiotik mau apapun, contoh oksitasiklin aja yang keras, itu maksimal dia hanya mengikat kalsium, paling nanti giginya jadi hitam, hanya maksimal, tapi enggak akan keguguran. Jadi pemberian antibiotik pada saat bunting itu aman. Sudah ada paracetamol, ada bahayanya. Itu paham ya? Tapi kalau antibiotik itu semua aman. Ini hampir semua di masyarakat takut kalau saat bunting memberikan antibiotik. Tidak ada antibiotik berbahaya untuk jadi pemberian sulfat. Bagaimana pemberiannya? Pemberiannya itu dari awal. Dari awal caranya, katakanlah udah positif bunting, udah terduga biasa di situ ada Brucella, itu katakanlah 40 hari pertama, itu kan dia udah sebesar balon, saya tahu itunya. Itu sontek berapa? Selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari berturut-turut, pagi sore, selama itu tuntas. Paham ya? Kemudian di cleaning lagi 3 bulan berikutnya, itu usia 4 bulan, paham? Cleaning lagi, itu insya Allah, tapi kalau hanya sekali-sekali enggak jamin. Karena ini kan masuk, katakanlah istilahnya, ganas gitu ya, bukan virus, ini bakteri, Brucella. Jadi harus sehari 2 kali sama 3 hari. Jadi udah positif bunting, sekitar usia 40 hari, langsung suntik. Jadi itu insya Allah pasti mati. Karena ini hanya bakteri, sehari 2 kali selama 3 hari. Nah setelah itu 3 bulan diulang kembali. Jadi usia 4 bulan. Nah pada saat usia 4 bulan ini setelah penyuntikan antibiotik
penyuntikan antibiotik sulfatrim tadi, ini diberikan penguat kandungan progesteron. Diberikan penguat kandungan progesteron. 1 dosis. Itu 1 vial itu ya, 20 mili. Ini menguatkan, jadi nggak akan kontraksi, nggak apa. Paham ya? Setelah selesai pemberian, berapa jaraknya? 3 hari setelah pemberian sulfatrim. Nah, kemudian diulang lagi di usia kebuntingan 6 atau 7 bulan penyuntikan lagi sulfatrim. Paham ya? Insya Allah efektif ini. Karena hanya bakteri. Suntik lagi dengan sulfatrim. Ini hampir belum ada yang menyampaikan. Saya bukannya sombong saya. Belum pernah ada yang menyampaikan biarpun tingkatan dinas petaka Indonesia belum ada. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan, karena ini berusaha. Kemudian disuntik lagi di usia 6-7 bulan, antibiotik lagi. Jadi untuk meyakinkan cleaning lagi. Cuman sebagai catatan susunya saat diberi antibiotik jangan dikirim ke KUD karena biar tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Catatannya pas 3 hari itu susu ya kita konsumsi sendiri juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, tapi yang penting kan ya tidak mencemari susu orang lain, jangan diberikan. Ini penting hal seperti ini kan, justru hal penting ini kan perlu saya sampaikan biar saya tidak menjerumuskan, ya enggak. Jadi mengobati tapi tidak merugikan orang lain. Paham ya? Jadi penyuntikan paham ya? 40 hari, kemudian 4 bulan, kemudian 6 sampai 7 bulan. Sama di usia itu, suntik lagi progesteron. Jadi progesteron ya enggak hanya tadi. Memang biayanya lumayan, tetapi kan menyelamatkan, enggak akan habis 500.000 ini. Tetapi kalau janin mati, itu kan kehilangan paling enggak 2 juta minimal, ya enggak itu. Lahir prostat itu kan 2-3 juta lah laku, ya enggak. Paham ya? Tapi kalau cara pengobatannya mohon maaf seperti ternyata opik tengah-tengah gitu ya enggak bisa. Jadi harus total karena ilmu ini ilmu pengetahuan. Jadi insya Allah dengan program ini brucellosis atau keguguran atau keluran pada sapi insya Allah bisa dihindari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.